Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 13.29 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Baik, dan ini adalah sebuah wallpaper di mana ini gambar menunjukkan bahwa Presiden Venezuela yaitu Nicolas Maduro sedang diadili ya di pengadilan setempat di Amerika Serikat ya. Dan ini saya dapatkan dari sebuah artikel. Baik, dan kita akan memulainya sekarang. Seperti biasa, kita akan memulainya dengan harga emas, di mana hari ini mencapai tertingginya dengan angka 4474.33, dan itu terjadi pada barusan ini, tepatnya pukul 12:31 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 4427.73, dan itu pun terjadi pada pagi tadi, yaitu pukul 8:03 waktu Indonesia bagian barat, dan sekarang berada di sekitaran 4461. Dan sepertinya saya memakai perhitungannya dengan harga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana tingginya hari ini menunjukkan dengan angka 79.38 dan harga terendahnya dengan angka 75.90, dan sekarang berada di sekitaran 79.00. Dan juga perlu diketahui adanya konflik dari Venezuela dengan Amerika, otomatis seperti biasanya kita akan melihat dengan gejolaknya harga minyak dunia ya, tetapi ini tidak bergerak ya, melainkan ada penurunan sedikit ya, di mana biasanya di kisaran 59 sampai dengan 60 US dollar. Namun ternyata sekarang untuk mencapai angka 60 aja susah. Dan ini kemarin juga ada penurunan ke level ataupun ke angka 56 sampai dengan 57 ya. Dan ini juga membuat kita para traders juga membuat kebingungan, entah ini mau kemana ini. Dan selanjutnya dengan purchasing saya, kita bisa melihat langsung aja yang ada di sebelah kanan. Dan ini menunjukkan di mana kemarin posisi ataupun balance saya yang terakhir ya, di mana ini menunjukkan dengan angka 67, 65, 78 ya. Ini sekarang, dan ini saya punya balance ya, dan ini berawal dari 6402 menjadi 6578 ya. Dan ini berada pada 5 Januari ya. Oke, dan selanjutnya kita ini memulainya dengan review kemarin. Saya punya pandangan untuk range yang kecil untuk edisi 5 Januari 2026 ya, di mana angka tertingginya saya mengarahkan dengan angka 4428 sampai dengan 4435. Itu jelas terlampaui dengan jauh sekali ya, di luar ekspektasi, dikarenakan tingginya kemarin dengan angka 4455.7 ya. Sedangkan harga terendahnya saya juga mengharapkan adanya profit taking sampai dengan angka 4365 sampai dengan 4375, itu tidak tercapai. Namun yang ada pantulannya kemarin hanya dengan angka 4395.9 ya. Itu untuk harga jual, dan harga belinya dengan angka 4396.2. Jadi pembeliannya pasti di atas angka 4396.
Selanjutnya ini adalah perkiraan saya dengan range yang besar ya, di mana saya mengarahkan dengan angka 4445 sampai dengan 4465 ya. Itu jelas terpenuhi karena tingginya kemarin itu mencapai dengan angka 4455,7 ya. Sedangkan harga terendahnya saya menyebut dengan angka 4355 sampai dengan 4365 itu tidak tercapai, dan ini juga adanya profit taking ya, dan ini tidak ada profit taking dan saya masih menunggu karena juga kemarin dia punya untuk harga terendahnya dengan angka 4396,2 untuk harga beli, dan harga jualnya dengan angka 4395,9 ya. Jadi konflik ini membuat kita ataupun itu ya, itu masalah politik itu jelas susah untuk dibuat trading, kecuali kita sudah ada persiapan sampai di sini kita mau beli, sampai di sini kita mau jual. Kalau kita hanya memantau aja, saya rasa agak sulit ya. Dan ini seperti saya perlihatkan, dan ini bisa dilihat ya, di mana ini di sini pada jam tersebut, yaitu tepatnya pukul 13.26, yaitu pukul 20.26, di mana harga mulai turun ya dari sini pukul 8 ya. Dia hanya turun hanya 3 menit aja dan kita tidak ada peluang ya. Kita bisa melihat ini hanya 3 menit aja dia sudah berubah, naiknya jauh sekali ya. Itu kalau bisa dilihat ini gambarnya, ini sudah 100 pips ya. Kita bisa melihat ya dari angka 4396 menuju 4406 itu hanya temponya hanya 2 menit ya. Jadi itu agak kesulitan ya. Kemudian ini adalah perkiraannya ataupun ulasan dari mereka ya. Yaitu dengan judul itu harga emas mencapai tertingginya selama 1 minggu setelah adanya serangan Amerika terhadap Venezuela. Yang dimaksud serangan itu yaitu penangkapan presidennya, yaitu Nicolas Maduro, diikuti dengan adanya intervensi dari negara Venezuela, membuat kita para traders mencari pengamanan ataupun cari alat pelindung dengan cara membeli emas, dan diikuti dengan alinea yang kedua yaitu adanya serangan lanjutan kepada Venezuela ya, terutama di industri minyak ya. Lalu yang ketiga, pasar itu semua mengantisipasi hadirnya non-farm payroll ataupun NFP pada Desember ya. Jadi angka Desember dihadirkan di bulan Januari ini, dan angka-angkanya diperkirakan ataupun berpotensi membuat Bank Sentral Amerika memotong suku bunganya. Selanjutnya kita melihat bahwa harga emas itu mencapai angka tertingginya pada hari Senin kemarin ya, terhadap 1 mingguan ya. Jadi 1 mingguan kemarin punya tinggi itu dilewati ya, diakibatkan para traders itu mencari alat pelindung ataupun sebagai pelindung dia punya aset ya. Selanjutnya di situasi di Venezuela itu benar-benar
itu reaktif itu dengan mencari pengamanan dengan cara membeli emas ya. Dan itu adanya geopolitik juga ya. Geopolitik, masalah ekonomi juga, supply dari energi juga mempengaruhi ya. Dan kita tahu betul bahwa Amerika sangat tergantungan kepada minyak yang ada di Venezuela. Dan diingatkan kembali bahwa harga emas pada tahun 2025 itu sudah naik mencapai angka 64% selama setahun. Itu diakibatkan adanya bunga yang akan merendah dan ditopang juga ataupun dibantu juga bank sentral pembelian ya, dari bank sentral pembeliannya. Kemudian ada satu lagi, yaitu Amerika menyerang Venezuela dan mendeportasikan dia punya presiden, yaitu Nicolas Maduro pada hari Sabtu kemarin ya. Dan ini adalah reaksi intervensi dari Amerika terhadap Amerika Latin. Itu terinvasinya lebih besar dari Panama pada tahun 1989. Kemudian Presiden Amerika juga mengingatkan bahwa akan adanya serangan kedua kalau tidak tidak kondusif ya, atau bagaimana untuk menghentikan dari trafficking obat-obatan ya, ataupun narkotika yang dimaksud ini. Dan sepertinya harga emas itu sepertinya sudah barang mati untuk menjadi tradisional ya. Asal ada keributan sesuatu, itu kita para traders itu mencari pelindungan supaya aset kita tidak menghilang ya, dengan cara membeli emas. Dan sepertinya ini akan memicu potensi dari geopolitik yang baru ya di Amerika ya. Dan kita juga akan melihat bahwa Bank Sentral Amerika akan kemudian agresif dengan penurunan suku bunga, dan kita belum melihatnya, dan kita akan coba memantaunya lebih jauh ke depan, dan akan dipicu pertama kalinya di bulan Januari ini di tahun 2026, yaitu dengan acara non-farm payroll ini pada hari Jumat mendatang. Dan diperkirakan oleh para traders itu ada dua kali pemotongan suku bunga di tahun 2026 ini. Dan selanjutnya ini adalah angka-angka yang berkisar kemarin, yaitu silver itu naik 5,2% menjadi 76,37 ya kemarin. Dan setelah naiknya meroket pada tahun 2025 sebanyak 147% ya. Diikuti dengan platina itu naik 5,9% menjadi 2269 ya. Kemudian palladium juga ada kenaikan 3,4% kemarin mencapai 1694 ya. Selanjutnya ini adalah data ekonomik, dan diperkirakan hari ini itu tidak ada lagi ya, karena itu hanya ada S&P Global Service dari PMI, dan saya rasa itu tidak ada pengaruhnya, hanya sedikit aja. Tapi kita akan market ataupun memfokuskan pada masalah Venezuela ini. Selanjutnya ini adalah signal dari pagi sampai sekarang diindikasinya naik-naik semua, tidak ada turunnya ya. Dan ini terakhir saya dapatkan pada pukul 10:33 ya. Dan ini baru saya capture pada jam 10 pada pukul 13:08 ya. Ini ada datanya. Jadi bukannya saya memundurkan jamnya atau bagaimana. Dan ini baru di capture ya.
dan angka-angka yang disinyalir oleh signal yaitu dengan angka resistannya 4500, lalu 4520, dan terakhir 4550, sedangkan supportnya pada angka 4418, 4396, lalu 4378, dan ini diterbitkan pada jam 10:33 waktu Indonesia bagian Barat yang dimaksud. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk memperhitungkan perkiraan hari ini ya, di mana ini di sini, kemudian oke, dan seperti biasa kita akan capture 2 kali ya, atau mengambil fotonya sebanyak 2 kali untuk kita catat atau kita bahas, dan kita akan melanjutkannya pada esok hari ya. Oke, dan ini sudah 2 kali. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 13.46 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari Selasa 6 Januari 2025, dan kondisi di Jakarta ini dengan banyak berawan ya. Selanjutnya kita akan memulainya seperti biasa dengan range yang besar dulu ya. Untuk range yang besar, untuk edisi 6 Januari 2026 ya, di mana indikasi tingginya saya berhitung dengan angka 4485 sampai dengan 95. Dan untuk low-nya itu saya berhitung dengan angka 4375 sampai dengan 85, dan ini akan terjadi adanya profit taking ya. Jadi kalau tidak ada itu nggak mungkin sampai angka segitu jauh ya. Dan yang kedua, ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisinya 6 Januari 2026, di mana indikasi tingginya saya berhitung dengan angka 4478 sampai dengan 85, sedangkan untuk harga terendahnya atau low-nya dengan angka 4400 sampai dengan 4415 ya. Jadi tidak akan melewati batas 4400 ini ya. Jadi agak kesulitan di sana. Dan saya ingatkan sekali lagi, berhati-hati, dan ini sepertinya yang sudah saya utarakan kemarin, bahwa ini adalah perjalanan politik. Politik ini, kalau ada berita politik, itu sudah dipastikan agak susah untuk memprediksi angka-angkanya, karena kita itu terlat ya, itu dengan berita-berita yang berkembang di luar. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan hadir kembali tentunya pada hari Rabu 7 Januari 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.